Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih dari kakeknya Idris, dia berkata, saya dapati di sebuah kitab bahwa Nabi Isa alaihi salam pernah berkata kepada ibunya, sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang tidak kekal, negeri yang tidak abadi, sedang akhirat adalah negeri abadi. Maka marilah hai ibunda. Kedua insan itu berangkat ke gunung Libanon. Di sana mereka berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Mereka makan dari dedaunan pohon dan minum dari air hujan. Demikianlah mereka bertahan beberapa lamanya. Kemudian pada suatu hari, Nabi Isa alaihi salam turun dari gunung itu ke perut lembah untuk memetik rumput buat berbuka mereka berdua. Tatkala Nabi Isa telah turun, maka datanglah malaikat maut lalu menyahut, Assalamualaikum hai Maryam yang sedang berpuasa dan beribadah. Kemudian Maryam bertanya, siapa kau? Sesungguhnya kulitku benar-benar mengkerut mendengar suaramu dan terbang akalku melihat rupamu yang mengerikan. Kemudian malaikat maut menjawab, akulah makhluk yang tidak mengasihi si kecil karena kecilnya dan tidak memuliakan orang besar karena kebesarannya, dan aku inilah si pencabut nyawa. Kemudian kata Maryam, hai malaikat maut, apakah kau datang untuk berkunjung ataukah akan mencabut nyawa? Bersiap-siaplah untuk mati, tegas malaikat maut. Maryam menawar, tidakkah engkau izinkan aku sampai pulangnya kekasihku, bola mataku, buah hatiku, dan wewangian jantungku? Jawab malaikat maut kepadanya, aku tidak diperintahkan seperti itu. Aku hanya seorang hamba yang diperintah. Demi Allah, aku tak bisa mencabut nyawa seekor nyamuk sekalipun, karena Tuhanku benar-benar telah menyuruh aku untuk tidak menggeser satu telapak kaki pun dari telapak kaki yang lain sebelum aku mencabut nyawamu di tempat ini. Hai malaikat maut, kata Maryam padanya, aku pasrah kepada perintah Allah Ta'ala, maka laksanakanlah perintah Allah. Maka malaikat maut pun mendekat kepadanya dan mencabut nyawanya, sementara Nabi Isa alaihi salam tidak segera datang di waktu itu sampai waktu Isya yang terakhir. Dan tatkala ia mendaki gunung dengan membawa rumput dan sayur mayur, ia memperhatikan ibunya yang tengah tidur di tempat ibadahnya. Ia menyangka ibunya telah menunaikan ibadah fardu. Oleh karena itu, dia letakkan rumputnya lalu menuju tempat sembayangnya dan terus bersembayang sampai malam. Barulah sesudah itu dia memperhatikan lagi ibunya lalu memanggil dengan suara yang pilu karena hati yang khusyuk, Assalamualaikum wahai ibunda. Malam telah larut, orang-orang berpuasa telah berbuka, dan orang-orang beribadah telah berhenti. Kenapakah engkau tidak bangun-bangun juga untuk beribadah kepada yang Maha Pengasih? Namun dia balik berkata, sesungguhnya ada pula tidur yang nyaman. Kemudian menuju tempat sembayangnya, sedang dia belum makan sesuatu pun sehingga lewat 2/3 malam. Dengan kelakuan seperti itu, dia ingin berbakti kepada ibunya, yakni dengan berbuka bersama beliau. Nabi Isa masih tetap berdiri. Lalu dengan suara yang pilu dan hati yang sedih, dia berseru, Assalamualaikum wahai ibunda. Lalu dia kembali menuju tempat sembayangnya sampai terbit fajar. Barulah kemudian dia menempelkan pipinya pada pipi ibunya dan mulutnya pada mulut beliau seraya memanggilnya dengan menangis tersedu-sedu, Assalamualaikum wahai ibunda. Malam telah lewat dan siang segera datang. Sekarang inilah saat menunaikan kewajiban kepada yang Maha Pengasih. Maka menangislah para malaikat langit dan menangis pula jin-jin di sekelilingnya, sementara gunung di bawahnya bergetar. Lalu Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada para malaikat, kenapa kalian menangis? Kemudian mereka menjawab, ya Tuhan kami, engkau lebih tahu. Maka Allah Ta'ala mewahyukan, memang aku lebih tahu, dan akulah yang pengasih di antara mereka yang pengasih. Dan tiba-tiba terdengarlah suatu seruan memanggil, hai Isa, angkatlah kepalamu, sesungguhnya ibumu telah meninggal dunia,
semoga Allah memperbesar pahalamu." Nabi Isa alaihi salam mengangkat kepalanya seraya menangis, berkata, "Siapakah yang akan mengisi kesunyianku? Siapa yang akan menghibur kesepianku? Siapa yang akan aku ajak bercengkrama dalam pengasinganku? Dan siapa yang akan membantuku dalam ibadahku?" Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada gunung, "Berilah nasihat kepada roh atau ciptaanku itu." Gunung berkata, "Hai roh Allah, keluhan apakah ini? Ataukah kamu menginginkan kekasih selain Allah?" Kemudian turunlah Nabi Isa dari gunung itu ke sebuah perkampungan Bani Israel, lalu berseru, "Assalamualaikum, hai Bani Israel." Mereka bertanya, "Siapa kamu, hai hamba Allah? Keelokan wajahmu benar-benar menyinari rumah kami." Dia jawab, "Aku roh Allah. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia di pengasingan. Maka bantulah aku memandikannya, membungkusnya, dan menguburkannya." "Hai roh Allah," kata mereka, "sesungguhnya gunung ini banyak ularnya, yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Gunung ini tak pernah diajak oleh bapak-bapak maupun kakek-kakek kami sejak 300 tahun lalu." Maka kembalilah Nabi Isa alaihissalam ke gunung, dan ternyata di sana dia mendapati dua orang pemuda yang gagah-gagah. Dia mengucapkan salam kepada mereka berdua, dan mereka pun membalas salamnya. Kemudian kata Nabi Isa kepada kedua pemuda itu, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia di pengasingan di gunung ini. Bantulah aku menyelenggarakan beliau." Salah seorang dari kedua pemuda itu berkata kepada Nabi Isa, "Ini Mikail dan aku Jibril, dan inilah minyak pengawet dan kain-kain pembungkus dari Tuhanmu. Sesungguhnya bidadari yang bermata jeli sekarang ini telah turun dari surga untuk memandikan ibumu dan membungkusnya." Sementara itu Jibril alaihissalam membuka kuburnya di puncak gunung, dan mereka kubur Maryam di sana. Setelah mereka menyolatinya dan mengantarkan jenazahnya, selanjutnya Nabi Isa alaihissalam berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui tempatku dan mendengar perkataanku, dan tidak tersembunyi bagimu sesuatu pun dari urusanku. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, sedang aku tidak menyaksikan ketika beliau wafat. Maka izinkanlah ia berbicara kepadaku." Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, "Sesungguhnya aku telah mengizinkan ibumu." Maka datanglah Nabi Isa alaihissalam lalu berdiri di atas kuburnya. Dari dia ibunya dengan suara pilu, "Assalamualaikum, wahai ibunda." Ibunya menjawab kepadanya dari balik kubur, "Wahai kekasihku, wahai bola mataku." "Wahai ibunda," katanya pula kepada beliau, "bagaimanakah engkau dapati tempat pembaringanmu dan tempat kembalimu, dan bagaimana engkau lihat kehadiranmu di hadapan Tuhanmu?" Beliau menjawab, "Tempat pembaringanku sebaik-baik tempat pembaringan, dan tempat kembaliku sebaik-baik tempat kembaliku. Aku datang di hadapan Tuhanku, maka aku dapati dia ridho, tidak murka." "Wahai ibunda," kata Nabi Isa, "bagaimana engkau merasakan kepedihan maut?" Beliau menjawab, "Demi Tuhan yang telah mengutus engkau benar-benar sebagai seorang nabi, kepedihan maut belum lagi hilang dari kerongkonganku, dan keseraman malaikat maut belum lagi sirna dari depan mataku. Maka sejahteralah atasmu, hai kekasihku, sampai hari kiamat."